Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Hari ini kita bisa berkumpul di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini spesial. Kami dari tim Mualaf Center Yogyakarta kedatangan Mbak Gabriela Irmalita Wibowo, betul ya? Iya betul. Panggilannya Mbak Gebi. Mbak Gebi. Ada Mbak Gradis juga di samping saya. Dan yang paling ujung ya. Membosankan. Gimana kok? Perlu selamat datang. Nggak usah ya, udah bosan. Selamat datang ya Koh Dondi di Jogja Kota Hidayah, Masya Allah. Ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Dan semalam mengisi ya Koh ya? Iya. Malam satu soro di Mualaf Center. Suaranya udah mulai serak. Oke, Masya Allah. Dalam rangka apa nih Koh? Tur dakwah? Tur dakwah, safari dakwah, dipaksa dakwah sama mama. Safari dakwah, Koh Donditan berapa hari ya Koh? 4 hari ya? Dari Jumat ya kesini ya? Jumat, Sabtu. Ini baru hari kedua. Hari kedua, besok hari ketiga. Kembali ke Jakarta Insya Allah Selasa. Selasa. Ya, Insya Allah. Hari ini juga Alhamdulillah Mbak Gebi Insya Allah akan disaksikan oleh Koh Dondi dan juga Mbak Gradis. Sebelumnya saya tanya dulu Mbak Gebi, apakah sudah yakin dengan pilihannya hari ini? Yakin. Yakin ya? Insya Allah yakin. Sebelumnya beragama? Katolik. Katolik. Dari kecil Katolik? Iya. Oke. Orang tua Katolik juga, semua keluarga? Katolik. Katolik. Alhamdulillah. Kita bisa mulai ya prosesinya. Nanti saya, seperti yang saya tadi sudah bilang, Mbak Gebi bisa baca mulai dari sini, lalu nanti sampai sini. Ya, ini nggak usah sampai sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya tuntun, saya bimbing, ulangi setelah saya pelan-pelan. Oke? Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Agak kencang, agak keras. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Gabriela Irmalita Wibowo, tempat tanggal lahir Sleman 15 Desember 1994, alamat Murid Cindilaras nomor 18 Guyangan, RT 10 RW 3 Nogotirto Gamping, Sleman. Pekerjaan wira swasta, agama terdahulu saya Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Ahad, tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah atau 7 Juli 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti setelah saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
adalah utusan Allah. Allah Allah. Dilanjutkan ya sedikit lagi, satu paragraf lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. 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 Alhamdulillah. Sudah lega, Mbak Gaby? Alhamdulillah, Insya Allah. Semoga Mbak Gaby bisa istiqomah ya setelah ini ya. Kita doakan yang terbaik untuk Mbak Gaby dan keluarga. Tadi sama putranya ya, usia berapa? 2016, 10 tahun. 10 tahun, 10 tahun ya? Dengan 9 tahun. Oh, ada 2. Iya. Putra berarti belum tahu keputusan Mbak Gaby ini ya? Belum tahu, tapi almarhum papanya Muslim. Oh, papa kandungnya? Iya. Saya dulu pernah nikah, pernah mualaf. Tapi beliau nggak pernah nonton saya. Oh, tidak pernah mengajari gitu ya. Terus apa yang menjadi trigger atau pemantik untuk Mbak Gaby saat ini akhirnya kok memutuskan untuk berikan syahadat lagi ya ini ya? Apa yang memicu? Saya udah kemarin sempat nyaman di Islam. Banyak kemudahan dalam hidup. Terus kemudian kan saya pisah. Saya ditopang dengan orang tua saya. Kan pasti orang tua juga istilahnya kau balik lagi ke Katolik. Saya balik lagi. Banyak permasalahan dalam hidup. Setelah meninggalkan Islam itu? Iya. Terus setelah itu balik lagi. Berarti sudah sholat juga? Sempat sholat enggak? Dulu. Sholat. Oke. Oh, Masya Allah. Oke. Ada pesan mungkin dari Koh Dondi untuk Mbak Gaby yang hari ini syahadat? Alhamdulillah ya, bahwa pada hari ini Mbak Gaby sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan sudah masuk Islam. Saya ingin memberikan sedikit pesan pada Mbak Gaby bahwa sebenarnya setiap manusia yang lahir itu fitrah artinya muslim. Muslim itu artinya berserah diri kepada yang menciptakan kita, kepada Tuhan Sang Pencipta ya. Muslim artinya orang yang berislam. Islam itu artinya berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat dan damai. Jadi Muslim adalah orang yang berislam, artinya orang yang berserah diri. Nah, orang itu lahir fitrah, dia nanti menjadi Katolik, Yahudi atau Majusi itu karena orang tuanya. Ya. Namun ketika orang itu nanti mendengar tentang Islam, bahkan sampai dia menerima Islam dan masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Fitrah hanya sebagai hamba Allah. Ya. Nah, pada hari ini senang sekali sudah melihat Mbak Gaby kembali menjadi hamba Allah. Hamba Allah kita artinya adalah kita hanya diminta untuk beribadah kepada yang menciptakan kita. Itu Allah SWT ya. Dan satu pesan tambahan dikit, bahwa siapapun yang bukan Islam ya, yang pernah dikafirkan oleh orang tuanya, ketika dia memeluk Islam atau kembali ke Islam,
insya Allah dosa-dosa orang itu dari mulai akil balik hingga dia masuk ke Islam dihapuskan. Ya, insya Allah ya. Dengan catatan nanti Mbak Gebi melaksanakan atau melakukan Islamnya dengan baik. Namun begitu, kebaikan yang pernah Mbak Gebi lakukan dari semenjak akil balik hingga masuk Islam, insya Allah tidak dihapus Mbak. Jadi yang dosa aja dihapus. Ya, yang kebaikan tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah, ini adalah kabar gembira untuk setiap orang yang akhirnya memeluk Islam. Ya Mbak ya. Jadi kita sama-sama berdoa, Mbak Gebi juga nanti berdoa. Mbak Gebi ini sekarang seperti bayi yang baru lahir Mbak. Ya, seperti lembaran putih yang kosong, tidak ada tulisan apa-apa. Mari Mbak Gebi tulis dengan segala kebaikan di kertas kosong tersebut ya. Kita tulis dengan segala ibadah kita kepada yang menciptakan kita. Ya, insya Allah. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita semua ini. Semoga kita semua istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten terus gitu ya. Dan juga berdoa supaya kita semua husnul khotimah. Artinya kita nanti insya Allah mati dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang baik artinya dalam keadaan muslim. Ya. Dan juga tidak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan kita menjadi golongan orang yang menerima apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah, gitu ya. Alhamdulillah, Mbak Gebi sudah sah menjadi Muslim. Insya Allah nanti kita semuanya bisa membantu di dalam Mbak Gebi belajar Islam, ya, insya Allah. Silakan, Celiana. Alhamdulillah, terima kasih Ko Dondi sudah memberikan pesan-pesan yang insya Allah bermanfaat ya untuk Mbak Gebi ke depannya. Dan dari kami tim Mualaf Center Yogyakarta nanti setelah ini akan bersedia dan mempersilahkan Mbak Gebi untuk bisa memulai bimbingan belajar wudhu, belajar sholat, bacaan sholat. Nanti insya Allah kita dampingi ya di sini. Sama seperti Mbak Gradis juga kemarin ya. Tanggal berapa ya masuk Islam tuh syahadat? Tanggal 5 Mei 2023. 2023 tahun lalu. Sudah setahun lebih. Sudah setahun. Gitu, masya Allah progresnya juga luar biasa. Mbak Gradis sholat berapa lama kemarin belajarnya? Belajarnya 2 bulan. 2 bulan ya sudah bisa insya Allah. Nanti Mbak Gebi juga sama, kita dampingi, kita tuntun dengan tim yang ada di sini. Teman-teman insya Allah siap untuk bantu, gitu ya. Silahkan bisa ditandatangani untuk suratnya di sini. Nanti di sini ditulis nama, tanda tangannya separuh kena materai. Oke. Satu lagi. Ko Dondi bisa tanda tangan saksi pertama. Saksi. Saksi di sini. Ya. Udah. Oh, ya. Oke. Ada yang mau disampaikan Mbak Gebi? Mungkin setelah prosesi pensyahadatan ini ada nggak yang mau disampaikan? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang hadir di sini juga. Kita bisa ambil sedikit pelajaran dari apa yang sudah Mbak Gebi alami atau apa ya? Kesannya gimana? Perasaannya gimana sekarang? Lega. Lega. Senang. Rasanya lega ya Mbak ya? Leganya kenapa?
Ya karena dari keyakinan saya, agama saya yang dulu itu banyak yang istilahnya setelah saya belajar Islam dikit-dikit, baca-baca, dengar, banyak yang nggak masuk di akal sehat saya. Kirain leganya karena udah nggak usah nyembah manusia lagi. Benar nggak? Kira-kira gitu kan? Dulu. Iya kan? Iya lagi. Grace apa Kak? Kristen kan kamu? Kristen. Mbak Gaby Katolik ya? Saya dulu di TPI Rock. Pendetanya Gracia Pelo ya? Kenal dong pendeta Gracia Pelo? Yang di Malang. Oh enggak. Dia juga GBI Rock. Oh iya. Ini cabang. Cabang. Mungkin ada yang di sini mantan GBI juga ada. Itu Advent. Pak Advent. Mantan kafir nih. Oh gitu. Dulu Arif dulu GBI mana Arif? Dulu Masya Allah. Ya, selamat sekali lagi ya untuk Mbak Gaby. Mudah-mudahan pokoknya lancar semuanya ya. Harapan kami ke depannya Mbak Gaby semangat belajar. Ada bingkisan juga dari Mall Center Yogyakarta. Ada mukena, ada gamis, ada kerudung, ada Al-Quran. Nanti bisa dibaca ya. Ada Al-Quran, terus juga ada buku panduan. Ini nanti dibawa saat kita bimbingan. Nanti kalau pas belajar buku ini tolong dibawa sebelum datang. Mungkin Mbak Gaby bisa baca dulu bab pertama dan bab kedua. Nanti kita akan bahas dan kita akan praktekkan untuk sholatnya. Wudhu, sholat, dan bacaan sholat gitu ya. Pelan-pelan, bismillah. Waktunya menyesuaikan. Mbak Gaby maunya kapan, insya Allah kami yang ikut. Oh ya. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Karena kamu yang menyesuaikan waktu jenengan. Oke. Dan ini juga ada zakat mal yang kami harus sampaikan untuk teman-teman saudara-saudara mu'alaf yang bersyahadat di sini. Jadi mohon diterima. Waduh, ditambahin. Tambahin. Saya masukin ya. Monggo silahkan diterima Mbak Gaby. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Amin. 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 Bergeser ke Mbak Gradis. Sebenarnya janjiannya tuh dadakan ya tadi ya sama Mbak Gradis. Karena kemarin nggak bisa datang pas Kodondi ngisi kemarin, saya sudah undang, ternyata Mbak Gradis di Pati. Oh, kamu nggak datang? Nggak datang, sudah saya undang. Iya. Padahal Kodondi mana Gradis gitu. Oh iya. Kecewa. Saya menyampaikan amanah dari saudara-saudara Muslim yang disampaikan melalui Yayasan Mall Center Yogyakarta khusus untuk Mbak Gradis. Jadi akadnya, amanahnya memang disampaikan untuk Mbak Gradis. Jadi mohon diterima. Silakan. Sampaikan lagi. Masya Allah. Ya. Terima kasih. Gimana? Hah? Oh iya. Mau sadar dulu sih, nggak sadar. Ada yang mau nambahin lagi? Enggak, tanya kok ada yang mau nambahin lagi enggak gitu. Iya, ada mau nambahin lagi nggak? Masya Allah. Wah, Dari tadi kok Dondi doang yang nambahin kan? siapa lagi mau nambahin? Itu tuh, kunci mobil tuh. Kunci mobil. Jadi untuk Mbak Gradis tadi nominalnya 2 juta rupiah. Saya harus sebutkan juga ya karena ada dari 2 orang hamba Allah yang menyampaikan gitu. Jadi memang akadnya dari awal menghubungi kami ke HP admin. Saya titip untuk mu'alaf atas nama Gradis gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Mbak Gradis. Kemarin juga sempat ngobrol untuk kuliah ya. Masih ada biaya yang perlu dibayarkan. Terima kasih sekali lagi untuk saudara-saudara Muslim dimanapun berada yang sudah membantu sesama ya, apalagi ini terkhusus teman-teman mu'alaf yang memang membutuhkan bantuan gitu. Terima kasih sekali lagi, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin.
Biar keluar. Meskipun rumah sudah dibeli. Tuh, titipan pertanyaan dari penonton. Apa yang membuat Mbak Gradis tetap berpegang teguh pada keimanan Islam ini? Bahkan kemarin kita jemput tuh di rumahnya di Tralis ya, jadi nggak bisa kemana-mana, dikunci pula. Bahkan cerita tuh sempat Tralisnya tuh bautnya dibuka ya, kamu cari obeng ya, sampai cuma lepas satu ya. Qadarullah, keburu tim kita udah datang, alhamdulillah, masya Allah. Baru lepas satu ternyata Allah kirim bantuan ya, sepaket gitu. Alhamdulillah. Apa yang membuat Mbak Gradis nggak bisa, aku nggak mau ninggalin Islam gitu, nggak mau meninggalkan Allah gitu. Mungkin kalau boleh ceritain dulu, boleh nggak sedikit kenapa kok sampai di Kerangkeng, gimana kronologinya? Kronologinya sih mungkin flashback dulu dari. Boleh nggak nih dipegang? Titipan dari teman-teman. Oh gitu. Iya, Oh gitu. Berpindah. Pindah. Banyak banget. Tiga-tiganya. Ya, Dipegang nggak apa-apa. Beneran. Bisa ceritain dulu awalnya gimana kok bisa sampai di Kerangkeng itu karena apa? Apa karena dari baru kasih tahu atau gimana? Mungkin flashback dari setahun yang lalu waktu syahadat itu. Habis itu berapa bulan kemudian keluarga aku kasih tahu kalau aku udah mualaf. Gitu. Habis itu keluarga waktu itu juga shock. Terus habis itu juga dengan upaya mereka tuh bikin aku juga tetap di rumah, maksudnya kayak HP semua diambil, terus fasilitas semua juga diambil. Tapi waktu itu alhamdulillahnya aku bisa keluar dari rumah, jadi bisa lari dari rumah. Habis itu beberapa minggu tinggalnya di rumah tante. Nah habis itu keluarga minta aku untuk pulang dengan mereka janjilah, intinya mau menghormati apa yang aku pilih, mau support aku gitu. Habis itu selang beberapa waktu mereka tuh ada apa ya, ajakan-ajakan gitu buat ayo deh ikut gereja gitu. Walaupun aku udah bilang enggak, karena aku udah Islam gitu, lupa aku sekarang ke masjid bukan ke gereja gitu. Habis itu waktu itu sih awal-awal keluarga nggak maksa ya, jadi kita cuma ngajak-ngajak doang gitu. Habis itu selama setahun itu juga support sih, maksudnya ya mungkin cuma ngajak gitu, tapi selebihnya tetap sayang aku gitu-gitu. Habis itu kemudian kemarin hari tanggal berapa ya Mbak? Hari Senin minggu lalu ya. Minggu lalu itu tiba-tiba orang tua tuh maksa, lebih ke maksa bukan ngajak lagi untuk ikut komunitas di gereja gitu. Iya, tiba-tiba aku baru pulang dari kampus. Sebelum aku berangkat ke kampus itu teman mamah dari gereja tuh datang. Sebelumnya tuh juga udah sering datang ke rumah, cuman ya cuma say hello doang sama aku gitu. Habis itu waktu udah sampai rumah, alhamdulillah banget aku udah di motor, udah mau pergi gitu. Dia udah di kampus, pulang, mamah tuh nyampein kalau ternyata teman tadi itu juga mau ngajak aku ke komunitas gereja gitu. Habis itu waktu ngobrol itu mamah maksa, intinya kayak kalau kamu ada di rumah ini kamu harus ikut aturan mama dan keluarga. Habis itu ya aku bilang aku gak bisa, aku udah yakin sama pilihanku gitu. Habis itu keluarga akhirnya ngunciin aku, jadi aku gak boleh keluar rumah. Terus sebelum itu aku udah hubungin Moral Center karena kayaknya kondisinya mengkhawatirkan. Dikurung di kamar? Enggak di kamar, di rumah. Oh, di dalam rumah, satu rumah, cuma nggak boleh keluar? Iya, nggak boleh keluar. Dikunci? Iya. Jadi orang tua juga di dalam rumah? Iya. Jadi kalau mereka mau keluar gitu, langsung kebok. Mereka keluar dikunci gitu? Iya, dikunci dari luar. Oh, tapi dikasih makan? Enggak ditawarin. Oh, nggak ditawarin? Iya. Taruh di meja gitu? Enggak ditaruh di meja sih, karena mungkin aku jadi menutup diri ya di kamar. Maksudnya kayak aku juga ada rasa berontak, maksudnya kok tiba-tiba gini lagi. Jadi aku di kamar aja, terus mereka ya udah cuma diemin gitu. Terus
ngambil alat komunikasiku lagi gitu. Apa aja yang diambil? HP, laptop. HP diambil, laptop diambil, Gitu. apa lagi? Terus juga waktu ngambil tuh ada itu ya kekerasan dikit gitu. Oh, Iya gitu. terus akhirnya Akhirnya hari Kamis, jadi Senin tuh sampai Kamis dikurung, itu hari Kamis siang setelah asar itu tim Mall Center datang buat evakuasi sama Polda juga. Iya. Warga itu awalnya cuma ngetok-ngetok pintu gitu kan, terus sama keluarga nggak dibukain. Terus akhirnya tiba-tiba mungkin karena dia sering ketok-ketok terus kayak nunggu di depan gitu ya. Keluarga itu mamaku tiba-tiba manggil aku, "Ke di sini," gitu. "Mama ngapain? Mama tuh bukan teroris kok dikepung," bilang gitu. Habis itu mama bilang intinya kalau kamu mau yakin sama keputusanmu, kamu udah bukan tanggungan mama gitu. Jadi kamu sana keluar aja gitu. Daripada mama dikepung kayak gini, mama nggak mau gitu. Jadi aku dikeluarin dari rumah, langsung dikunci lagi. oh, HP-nya dikeluarin nggak? Beli lagi dong. Iya. Terus? Tapi akhirnya tim Mall Center Yogyakarta berkomunikasi dengan mama nggak? Sempet ada komunikasi, cuman nggak dibales. Oh. Jadi di WA. Oh nggak, maksudnya nggak sempat ketemu ngobrol gitu, nggak ketemu? Nggak dibukain pintu kok. Oh, jadi memang nggak mau terima? Iya. Apa mau buka pintu sendiri? Oh gitu. Tadi ya. Jadi Terus waktu siapa gadis dikeluarin dari rumah, akhirnya pergi dengan Mall Center. Pamit nggak? Pamit nggak sama mamanya? Loh kan mama yang ngeluarin. Suruh keluar ya, tapi pamit nggak? Ya udah mah pergi dulu gitu ya. Iya yaudah, iya aku yakin sama keputusanku, aku pergi ya Ma. Oh, papanya ada? Papanya nggak ada, nggak di rumah, baru di Oh, Indonesia. nggak dikasih uang saku sama mamanya? Oh enggak. Kasian banget ya. Iya. Alhamdulillah ya, seorang anak muda seperti ini ya, masih kuliah. Usia berapa sana? 20. 20. Sudah punya iman sekuat ini ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Monggo silakan kalau tanya apa. Lanjut nggak? Oh, udah. Udah ya? Enggak, sayang aja tuh apanya nggak dipulangin lagi. Tanda-tanda. Tanda-tanda beli handphone baru. Teman-teman mau dari gadis mungkin Gimana? Gimana? pesan ucapan atau Oh iya. Oh ya. Pesan. Mungkin ada pesan atau mungkin sedikit share apa yang mau Mbak Gradis sampaikan ke teman-teman mungkin yang posisinya sama nih dengan Mbak Gradis, mungkin yang masih dalam kondisi galau, bingung, mau maju, takut gitu ya, ambil keputusan. Apa sih saran Mbak Gradis untuk mereka gitu? Buat Mbak Devi juga boleh. Oh boleh nih. Tadi dia juga sempat takut gitu. Kasih tahu orang tuanya. Gitu. Oh gitu. Apa Mbak Gradis? Mungkin kalau udah punya iman di satu Tuhan, maksudnya udah meyakini kalau Islam tuh ya sebenarnya cuma Allah. Mungkin jalanin aja, entah itu yang di depan apa, entah itu mungkin banyak gelombang, mungkin kayak hidup jadi roller coaster. Cuman yakin aja pasti Allah kasih jalan yang terbaik. Pasti banyak dukungan juga dari teman-teman Islam sekitar tuh baik banget, alhamdulillah. Pada sportif semua, ya itu aja sih, tetap istiqomah berjalan Allah. Amin. Mungkin saya tambahin sedikit boleh ya. Sedikit ya. Ini khusus untuk Kevin juga kan. Kalau ini kan sudah mengalami orangnya. Sudah teruji gitu kan. Ini Kevin ya. 6 agama yang diakui di negara Republik Indonesia ini kan bisa atau boleh dipilih dan dijalankan oleh setiap warga negara. Jadi setiap warga negara Indonesia itu dijamin haknya secara penuh oleh negara untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Yaitu 6 agama yang diakui di Indonesia, ya kan? Itu adanya di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Ya. Jadi siapapun nggak bisa melarang orang untuk memilih dan menjalankan agama pilihannya, termasuk orang tua. Ya, apalagi untuk anak yang sudah dewasa. Jadi nanti bisa dikasih tahu pelan-pelan kepada orang tua bahwa negara Indonesia itu menjamin loh setiap warga negara yang sudah punya kedudukan hukum ya untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Ya, jadi
setiap orang yang pindah agama itu bukan berarti harus keluarganya pecah gitu, bukan. Ini hanya ingin mendapatkan hak yang dijamin oleh negara. Dan kasih tahu juga ke mamanya bahwa Gaby itu masuk Islam bukan berarti terus harus pisah gitu dengan mamanya, bukan. Masih bisa kok hidup dalam satu atap orang yang berbeda keyakinan, tinggal saling menghargai, saling bertoleransi, ya. Dan juga kasih tahu mamanya, janji sama mamanya, kalau dulu Mbak Gaby sudah sayang dan hormat kepada mamanya ketika belum jadi muslim, sekarang sudah jadi muslim harus bisa lebih sayang dan lebih hormat kepada mamanya, ya, juga kepada papanya. Malah di dalam Islam kita mengajarkan kita sebagai anak harus sayang dan hormat kepada mama 3 kali lebih banyak daripada ke papanya. Itu ada jalannya, ya. Itu pesan saya. Jadi jangan terlalu membayangkan atau takut tentang apa yang belum terjadi. Belum tentu semuanya terjadi. Kalau yang ini kemarin sudah terjadi, jadi namanya DL, ya. Tahu DL kan? Udah lah. Enggak, cerita lo. Saya bisa kembali. Oh, iya. Ya, jadi jangan terlalu takut. Buktinya dari sini sampai sekarang masih baik-baik saja. Oke, silakan. Ya, terima kasih Koh Dondi pesan-pesannya, Masya Allah, untuk saudara-saudara kita hari ini, Mbak Gaby dan Mbak Gladys. Terima kasih juga untuk Mbak Gladys sudah share, sudah memberikan motivasi juga untuk teman-teman di luar sana ya, yang mungkin posisinya sama Mbak Gaby. Sekali lagi selamat, dan insya Allah mudah-mudahan ya kedepannya apapun ujiannya tadi pesannya harus tetap kuat, tetap istiqomah ya, jadi versi terbaiknya dari Mbak Gaby sebaik mungkin gitu ya. Oke, mungkin itu kita cukupkan. Koh Dondi akan melanjutkan perjalanan juga. Ngisi kemana ini Koh? Habis ini ke Real Masjid. Habis ini ke Real Masjid, Masya Allah, jam 8 ya Koh? Jam 8, sudah mau jam 7, Insya Allah perjalanan cukup. Mudah-mudahan perjalanan lancar, Koh Dondi. Amin. Dakwahnya memberikan banyak manfaat untuk Amin. semuanya yang hadir, ilmunya juga, Masya Allah, bisa membentengi akidah dari saudara-saudara muslim dimanapun berada. Jazakumullah khairan katsir saya ucapkan kepada semuanya tamu-tamu spesial hari ini yang ada di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami tim hari ini mengucapkan jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.